Wanita itu hanya sedang mengepel lantai. Namun direktur utama terkejut saat melihat. Dia memasukkan kulit jeruk ke dalam ember air. Seketika itu juga, dia sadar wanita di depannya mungkin adalah istrinya yang telah lama hilang. Karena hanya istrinya yang punya kebiasaan seperti itu. Dan menyebutnya sebagai rahasia pribadinya. Namun melihat bekas luka yang mengerikan di wajah wanita itu, direktur mulai ragu lagi. Untuk memastikan dugaannya, dia meminta wanita itu yang basah kuyup untuk ikut mengganti pakaian. Dan ketika wanita itu mengenakan pakaian yang dulu dipakai istrinya saat hilang, dia makin yakin bahwa wanita itu adalah istrinya. 20 tahun lalu, istri dan 2 anak mereka dikejar oleh saingan bisnis. Wanita itu tahu mereka takkan bisa kabur bersama. Jadi dia menyembunyikan kedua anaknya dan memberikan mereka 3 kalung. Lalu dia lari seorang diri untuk mengalihkan perhatian para pengejar. Sampai akhirnya dia melompat ke sungai deras di ujung tebing. Beruntung dia diselamatkan oleh seorang dokter desa. Namun karena luka parah di kepala, dia kehilangan ingatan dan wajahnya rusak karena tertusuk batu. Kini direktur memberitahunya bahwa istrinya telah lama menghilang dan anak-anak mereka sangat merindukannya. Wanita itu hanya tersenyum dan bilang, dia yakin direktur pasti akan bertemu kembali dengan istrinya. Namun adegan itu kebetulan dilihat oleh sang CEO, yang langsung menuduh wanita itu menggoda direktur, dan menampar wajahnya tanpa ampun. Dia bahkan menuduh sang direktur telah menghina ibunya sendiri. Mendengar itu direktur murka, dan langsung membalas menampar sang CEO. Ini membuat CEO sakit hati, karena selama 20 tahun hidup, ayahnya belum pernah memukulnya sekalipun. Dan kini demi seorang wanita dia diperlakukan seperti itu, demi membalas dendam. Malam itu juga CEO mengurung wanita dan putrinya di ruang bawah tanah. Bahkan dia memukul tangan anak wanita itu dengan tongkat baseball. Wanita itu panik dan segera membawa anaknya ke rumah sakit. Dokter bilang harus segera dioperasi, namun biayanya mencapai $300.000. Wanita itu tak punya uang sebanyak itu. Dia terpaksa melepas cincin di jarinya dan menjualnya. Direktur yang mengetahui hal ini, langsung mengenali cincin tersebut. Karena cincin itu hanya dibuat satu di dunia, dengan nama istrinya terukir di permukaannya. Dia pun memerintahkan asistennya menyelidiki siapa yang menjual cincin itu. Sementara itu, wanita itu terus berkeliling mencari pinjaman, namun hanya terkumpul $10.000 lebih. Dokter lalu menyarankan, karena rumah sakit bekerja sama dengan grup perusahaan, jika ia menjadi pegawai atau keluarga pegawai, biaya akan didiskon separuh. Demi menyelamatkan anaknya, wanita itu bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan. Karena rajin dan giat selama masa percobaan, dia akhirnya dipanggil untuk proses pengangkatan resmi. Wanita itu sangat bahagia, karena biaya operasi anaknya bisa terbantu. Namun belum sempat keluar dari gedung, dia dipukul hingga pingsan. Saat sadar, dia sudah berada di depan sang CEO. Wanita itu memohon agar diberi surat pengangkatan, demi mendapatkan diskon biaya rumah sakit. Dia bahkan rela melakukan apapun. CEO malah menyuruhnya menampar dirinya sendiri 100 kali. Wanita itu terpaksa menurut. Namun CEO masih belum puas. Dia bahkan menendang wanita itu ke kolam renang. Saat wanita itu hampir tenggelam, direktur akhirnya menemukan keberadaannya. Dia memberitahu CEO bahwa wanita itu adalah istrinya. Mendengar itu, CEO langsung panik dan ketakutan.